Oke, halo adik-adik, jumpa lagi dengan Abang. Nah, kita akan belajar melalui video berikut. Nah, topik pelajaran kita hari ini kita belajar e-commerce 6 dengan topik daftar anggota. Nah, ada beberapa hal yang kamu harus ikuti. Yang pertama, silakan tonton video ini dan pahami. Yang kedua, silakan praktekkan dan ikuti algoritma yang ada dalam video ini. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan, kamu boleh bertanya di WhatsApp group atau secara pribadi. Dan yang keempat, apabila terjadi error atau kesalahan di kode program, silakan pecahkan masalahnya secara mandiri karena adik sedang mengerjakan sidang tugas akhir supaya terbiasa menghadapi masalah error program. Yang kelima, apabila sudah dipraktekkan, silakan foto hasil kerja adik. Nah, file itu harus dalam bentuk foto atau gambar. Yang ketujuh, silakan upload file tersebut ke dalam classwork atau tugas kelas untuk menjadi nilai proses. Jangan salah tempat untuk mengupload file proses karena apabila nama tidak ada di classwork atau tugas kelas, maka nilai proses juga tidak ada secara otomatis. Perhatikan tanggal dan waktu batas akhir upload. Dapat dikerjakan atau dipraktikkan dengan teman, tapi ingat tetap jaga jarak dan kebersihan. Yang terakhir, file kode program dapat di-download di file lampiran. Nah, sekarang kita akan masuk ke babak selanjutnya, daftar anggota. Apa itu daftar anggota? Daftar anggota itu kita di sini menyimpan atau menginput data anggota dalam tabel yang ada di database. Jadi adik-adik apabila ada nanti tugas akhir kalian yang berhubungan dengan website daftar anggota, ini sangat penting sekali digunakan. Oke, nah yang pertama ini ada algoritma. Algoritma apa yang sedang kamu gunakan? Yang pertama itu adalah kamu aktifkan dulu sum control panelnya. Apa yang diaktifkan? Nah, cara mengaktifkannya mungkin kamu sudah tahu. Kamu dari menu start, program files, sum, baru sum control panel. Kemudian kamu aktifkan di sini adalah Apache dan MySQL. Sebagai contohnya, sebentar saya lihat di tampilan saya, kamu boleh lihat di video ini. Nah, jangan lupa kamu aktifkan di sini si Apache harus dalam keadaan stop dan MySQL harus dalam keadaan stop. Nah, setelah kamu aktifkan si sum control panel, kita sekarang merancang database. Nah, cara merancang database itu kamu aktifkan di php-admin, buka web browsernya atau Mozilla, Firefox, atau Google Chrome, atau apa yang kamu gunakan. Kemudian ketikkan di URL localhost /php-admin. Yang kedua, nama database yang kita gunakan adalah ecom6 dan nama tabel yang kita gunakan daftar. Nah, menjadi field kita hari ini adalah nama, alamat, HP, email, password. Jadi total field kita ada 5. Jangan lupa nanti kamu mengisi tipe datanya dan width-nya. Sekarang coba kita praktekkan. Oke, kebetulan sudah aktif di komputer abang. Sekarang kita ketikkan di sini localhost php-admin, kamu enter. Oke. Kemudian tadi nama database kita adalah ecom6. Kamu klik di sini new. Kemudian ketikkan di sini namanya tadi adalah ecom6. Pastikan jangan ada spasi atau simbol. Kemudian klik tombol create. Oke, database ecom6 has been created. Sudah tersimpan ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat nama tabelnya. Tadi nama tabel kita adalah daftar. Sekarang kita ketikkan di sini daftar.
Tadi field kita ada 5, maka number of columns kita sebanyak 5. Kemudian kamu klik tombol Go-nya. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita isi, tadi ada di situ ada nama. Tadi tipe datanya membuat itu varchar. Sini kita isi 25. Kemudian ada situ alamat. Kemudian tipe datanya juga varchar. Sini width-nya ada 30. Kemudian yang ketiga ada HP, varchar juga. Kita isi 15 saja. Kemudian ada email. Tipe datanya adalah varchar dan kemudian width-nya atau length-nya 20. Dan yang terakhir ada namanya password. Pastikan kamu menulis dengan benar, jangan sampai salah, karena kalau nama di table salah, maka nanti pemanggilan kamu juga akan salah. Kemudian klik tombol save. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini jangan kamu isi. Nah, kalau kita browse di sini, isinya kosong. Nah, nanti ini akan terisi otomatis kalau kita menggunakan waktu kita jalankan di Mozilla-nya. Jadi kita isi dari Mozilla, nanti dia akan terisi di daftar, tabel daftar di dalam database Ecomna. Oke, selanjutnya kita merancang form. Nah, kita simpan dengan nama daftar. Oke, ini ada tampilan formnya. Ada nama, alamat, nomor HP, email, password. Oke. Kemudian ini ada nama, ini objeknya, text fieldnya namanya adalah nama. Ini kita pakai text area, namanya adalah alamat. Kemudian yang ketiga nomor handphone, text field, namanya adalah HP. Kemudian ini text field untuk email, namanya adalah email. Kemudian text field untuk password, namanya adalah pass. Nah, jangan lupa metodenya adalah post dan action adalah proses 6.php. Nah, di sini katanya rancang ini nanti di tab desain. Jangan lupa kamu aktifkan form dari menu insert, pilih form dan buat tabelnya menarik. Nah, sekarang kita merancang formnya. Oke, sorry. Oke, kita rancang formnya. Kita aktifkan Dreamweaver. Jangan lupa nama formnya adalah daftar di PHP. Kita buka Dreamweaver-nya. Kemudian kita pilih di sini adalah si PHP. Kita tunggu sebentar. Oke, kita berada di tab desain. Dari pertama aktifkan formnya, insert. Dari menu insert, pilih sini form. Kemudian kita pilih lagi sini form. Oke, supaya tampilan lebih menarik, kita buat tabel. Tadi ada 5 fieldnya, maka ikut judul kita buat jadi 6. Rowsnya ada 6, kolomnya ada 2. Kita oke kan. Nah, ini kita buat judul di sini. Ini kita gabungkan blok kolom 1 sama kolom 2 di baris 1. Kemudian kamu klik kanan, pilih table dan pilih situ namanya Mercers atau shortcutnya adalah Ctrl-Alt-M. Nah, supaya cantik di sini, kamu boleh buat tabelnya itu posisinya berada di tengah. Di sini line defaultnya ganti jadi center. Oke. Nah, kita buat di situ judulnya tadi adalah daftar penginputan daftar UKM. Penginputan. Oke,
Oke, judulnya sini penghimpunan daftar anggota. Supaya lebih rapi, kamu boleh buat di tengah-tengah, kasih bold, atau ukurannya boleh kamu perbesar. Ini ada di size. Oke, sesuai dengan selera kamu. Kalau sudah, kita enter sekali biar ada jarak. Nah, di sini ada nama. Kemudian di bawahnya tadi ada alamat. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor handphone. Di bawahnya lagi itu ada email. Dan terakhir password. Nah, untuk di samping ini tadi kita menggunakan namanya text field. Caranya dari menu insert, pilih form, kemudian kita pilih text field. Kita okekan. Nah, tadi sini nama objeknya adalah, nah untuk memberikan nama objek, tandai text field-nya, kemudian tandai text field-nya, kemudian di properties, di text field, kamu ganti dengan namanya di nama text field-nya kamu ganti dengan nama. Kemudian untuk alamat, tadi kita pakai text area dari insert form text area. Ini kita okekan saja. Kemudian tandai text areanya di bagian properti, ganti ini jadi T alamat. Nah, untuk nomor handphone ya, ini geser sini supaya lebih menarik. Ini supaya lebih tampilannya. Nah, kamu boleh geser-geser perbesar. Gimana bagusnya ya. Untuk nomor handphone kita gunakan text field juga dari insert form text field. Kemudian kita okekan. Nah, jangan lupa ganti di sini dengan text field-nya, nama text field-nya itu adalah THP. Nah, untuk email sama juga dari menu insert form, kemudian ada text field. Kita okekan. Nah, tandai di sini text field-nya, ganti namanya di sini menjadi THP. Kemudian terakhir untuk insert si email juga sama. Ini juga kita ganti namanya password. Nah, satu lagi saya kurang sini tombol. Kamu nggak usah stres mikirnya, kamu tekan aja tombol tab. Nah, abang mau buat tombol di sini, tombol pakai namanya button, tombol daftar dan tombol batal. Nah, di sini kita ganti, tekan di sini submitnya, ganti di sini button namanya jadi daftar. Oke, gesek simbol cantik. Nah, ada tombol batal ini juga, kamu ganti Ctrl C, pastikan di sini. Tandai tombol submitnya, tekan Ctrl C, kemudian pastikan di sini. Nah, ganti ini menjadi untuk di submit di sini. Oke. Tadi di sini kita ganti jadi daftar. Di value-nya kita ganti jadi daftar. Kemudian di submit di sini kita ganti value-nya jadi batal, dan jangan lupa sini ganti tombolnya jadi reset. Jadi pada saat klik tombol batal nanti semua isinya akan terhapus. Nah, tadi katanya di sini ada exit-nya dan metodenya adalah post. Tandai si form merahnya. Kemudian di sini adalah metodenya post, exit-nya kita buat sini proses titik PHP. Nah, jangan lupa tadi ini kita simpan, tekan Ctrl S.
Nah, ini kita simpan di drive C. Kita simpan di drive C. Kita simpan di menu exam. Baru kita simpan di htdocs. Kasih namanya tadi adalah daftar titik php. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat rancang form, maka kita masuk ke kode program, tambahkan halaman atau tab baru, dan ketika kita ketikkan di kode tab, nanti simpan dengan namanya adalah bukan simpan namanya dengan bukan daftar, tapi simpan dengan namanya form proses titik php tadi. Oke, kita buat kode programnya. Tadi kita di daftar titik php, sekarang kita tambahkan halaman baru. Kamu tekan Ctrl N atau dari file new. Kita pilih sini PHP. Nah, kita ke menu kode. Kita simpan dulu Ctrl S, tadi namanya, tetap namanya di C, di exam dan htdocs. Kasih namanya tadi adalah proses titik PHP. Kita save. Nah, di sini Ctrl A delete. Jadi halaman kita ada dua, satu daftar titik PHP dan satu lagi ada proses titik PHP. Nah, yang menjadi kode program kita yang pertama kali itu adalah yang pertama kita buka dulu dengan tag pembuka PHP. Yang kemudian yang kedua kita koneksikan MySQL. Oke, yang kedua kita buat program untuk mengkoneksikan MySQL underscore connect. Dalam kurung petik ganda lokal dalam kurung petik ganda lokal host petik ganda koma root. Kemudian yang ke program selanjutnya kita buka database-nya, kita panggil nama database-nya MySQL select db. Nama database kita tadi adalah ecom6. Ingat tanpa spasi tadi nama database kita, jangan lupa. Selanjutnya, nah kita buat string untuk menghubungkan antara objeknya tadi yang kita gunakan. Kita buat sini contohnya adalah string nama sama dengan string underscore post. Nah, kita buat tadi situ adalah namanya adalah nama. Oke, yang kedua kita buat bisa namanya adalah string alamat sama dengan string post. Namanya tadi kita buat adalah alamat. Oke, selanjutnya ada tadi namanya nomor handphone, string no HP sama dengan string underscore post. Tadi kita buat namanya THP. Selanjutnya adalah string email sama dengan string underscore post T email petik tunggal. Dan yang terakhir ada namanya string password. Kita buat di sini string underscore post, kita kasih namanya T password. Oke, nah setelah kita hubungkan di situ, selanjutnya di situ sekarang supaya nanti kita menampilkan
Nah, hari ini daftar email. Nah, jadi yang boleh masuk ke sini adalah hanya boleh satu email saja daftar. Jadi tidak boleh ada dua email yang sama. Hanya boleh satu. Nah, kita buat pengujian. Kita buat sini string tampil sama dengan MySQL query dalam kurung kita seleksi select bintang from tadi nama tabel kita adalah daftar. Nah, yang kita seleksi berdasarkan email. Tadi nama file kita adalah email, where email sama dengan penampung tadi adalah string email juga, string email. Oke. Kemudian tadi sini ada petik tunggal, di sini ada petik tunggal, kemudian diakhiri dengan petik ganda, tutup kurung dan titik koma. Nah, sekarang kita uji dia. String uji sama dengan MySQL 6 rows. Baru sini kita buat tadi string kita uji berdasarkan string kita seleksi, itu adalah string tampil. Nah, kita buat pengujian if dalam kurung string uji jika diuji datanya lebih besar sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 1 ini sama dengan datanya itu ada. Nah, jika kalau datanya ada, maka nanti akan muncul echo, akan dicetak email Anda sudah terdaftar. Email Anda sudah terdaftar sebelumnya. Ini sama seperti kamu mengajukan judul tugas akhir, hanya boleh kamu mendaftar melalui satu email saja. Kalau sudah, nanti dia akan exit atau keluar, nanti dia exit akan keluar, maka nanti akan ditampilkan ke si form daftar. Jadi nanti dia kalau misalnya dia sudah daftar, maka dia akan exit, maka nanti dia akan dihubungkan sini include ke daftar .php. Jadi nanti dia harus login ulang. Nah, gimana kalau dia belum pernah mendaftar? Maka nanti kita akan simpel dengan program insert MySQL query buka kurung insert into nama tabel kita adalah daftar values. Apa yang mau kita simpan? Apa nama filenya tadi adalah ada tadi string nama, kemudian ada string alamat, kemudian ada string no HP, kemudian ada lagi string email, kemudian ada lagi string password. Kemudian tutup kurung, petik ganda, tutup kurung lagi, titik koma, enter, kemudian kita cetak echo Anda sudah terdaftar. Kemudian akhirnya dengan bentuk PHP. Kalau sudah, nah adik-adik sekalian, ini adalah program untuk menyimpan data ke dalam tabel yang ada dalam database. Jadi insert into itu adalah menyimpan data. Nah, sementara yang ini adalah ini untuk program menseleksi atau program untuk menguji. Jadi siapa tahu nanti di tugas akhir pengen membuat program seperti ini, kamu boleh mengikuti yang ini. Kemudian jangan lupa Ctrl S simpan. Oke. Nah, selesai kode program ini kita jalankan, kita ketikkan. Selanjutnya kita eksekusi, dan yang kita jalankan di sini adalah form daftar.php localhost daftar.php dan isi data tersebut dan kita cek apakah tersimpan atau tidak. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tambah tab baru, localhost, tadi namanya adalah daftar.php.
PHP. Kita enter. Kita tunggu sejenak. Nah, kita isi data kita. Contohnya kita isi namanya adalah si Juwita. Namanya adalah Juwita. Alamatnya Jalan Pringgan nomor 10. Nomor handphone ya 08116364 sekian. Oke, nama emailnya kita bisa sekarang juwita@gmail.com. Passwordnya kita buat 12345. Kita klik tombol daftar. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ada yang salah di sini. Katanya di sini Anda sudah terdaftar. Nah, katanya salah itu ada di baris ke-7. Kita akan cek di baris ke-7. Oke, adik-adik, tadi katanya salah di baris ke-7. Di baris ke-7 ada nomor THP dan ada email. Nah, kalau terjadi persalah ini, tadi adik kesini salahnya, kamu cek dulu. Baris 6 dan baris 7 di sini ada nomor HP, THP, email, email kita cek. Nah, kita lihat di sini. Di HP kita buat sini nama THP. Nah, di email namanya di sini adalah THP, otomatis dia akan error. Kita tekan lagi Ctrl S. Kalau sudah, tekan lagi Ctrl S. Kalau sudah kita jalankan. Kalau sudah kita refresh lagi. Oke, ini email Anda sudah terdaftar sebelumnya ya, dia nggak akan bisa tersimpan lagi. Sekarang coba kita cek apakah dia tersimpan nggak di daftar tabel ya. Kita akan loading. Nah, tersimpan di sini ya. Nah, untuk email yang tadi, nah ini dia. Terjadi kita salah input. Nah, itulah adik-adik, kalau kalian membuat nama filenya, maka dia akan salah tempat. Contohnya tadi kan THP, seharusnya adalah email jadi THP. Nah, di sini kan salah ya. Nah, kita lihat lagi di sini, dia nggak akan bisa menyimpan dengan nama email yang sama. Karena katanya ada email Anda sudah terdaftar sebelumnya. Jadi hanya boleh menyimpan satu email saja. Kita ganti namanya adalah si Durima. Alamatnya Jalan Darat nomor 74, nomor handphonenya 08534143. Oke, kita buat emailnya durima67@yahoo.com. Passwordnya kita buat 12345. Klik daftar. Apakah akan terjadi error? Oh tidak, Anda sudah terdaftar. Oke, sekianlah pelajaran kita untuk hari ini adik-adik. Silakan dipraktikkan, silakan dicatat ulang, dan silakan isi prosesnya. Terima kasih.